Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, selamat bertemu kembali. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ketika itu Rasulullah SAW menaiki mimbar untuk khutbah Jumat. Pada anak tangga pertama beliau mengucapkan amin. Demikian juga pada anak tangga kedua dan ketiga. Ketika sholat usai, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, karena tidak biasa seperti itu. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau mengucapkan amin pada anak tangga pertama sampai anak tangga ketiga? Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, pada anak tangga pertama aku mengucapkan amin, karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celaka dan merugilah orang yang ketika disebut namamu, wahai Muhammad, mereka tidak bersolawat kepadamu. Dan ketika naik tangga yang kedua, aku mengucapkan amin, karena malaikat Jibril membisikkan, celakalah dan merugilah orang yang tinggal bersama kedua orang tuanya, namun itu tidak membuatnya masuk surga. Dan ketika pada anak tangga yang ketiga aku mengucapkan amin, karena malaikat Jibril membisikkan kepadaku, celakalah dan merugilah orang yang melaksanakan saum pada bulan Ramadan, namun Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Saudara, Bapak, Ibu yang berbahagia, pertanyaannya adalah, siapa saja atau golongan mana yang rugi, bahkan celaka pada bulan Ramadan, yakni tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, yakni orang yang menganggap biasa bulan Ramadan. Orang atau golongan ini sama sekali tidak menganggap bahwa bulan Ramadan, bulan puasa ini memiliki keutamaan, memiliki keistimewaan. Dan mereka tidak mengambil manfaat pada bulan itu. Ia tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Dia biasa saja, sebagaimana bulan-bulan yang lalu. Tidak ada peningkatan diri. Bahkan mungkin dia juga tetap berlaku maksiat pada waktu itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang tiba-tiba berubah alim. Jadi pada bulan puasa dia menjadi orang yang taat. Imam Ahmad mengatakan, seburuk-buruk kaum adalah mereka yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Hal itu tampak pada perilaku mereka. Dari yang tidak baik menjadi baik. Seperti ini. Dari yang tidak pernah sholat, kemudian menjadi sholat, atau bahkan menjadi rajin sholat. Baik itu sholat wajib maupun sunnah. Sebenarnya bagus. Tidak pernah sholat menjadi sholat. Bahkan rajin sekali. Namun sesudah bulan puasa itu usai, mereka kembali berbuat maksiat. Mereka kembali tidak sholat. Mereka kembali tidak rajin melaksanakan ibadah-ibadah kebaikan, ketaatan kepada Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan tiba-tiba berubah menjadi alim. Dan yang ketiga adalah golongan atau orang yang sebatas menahan lapar dan dahaga. Nah, golongan ini tidak merasa bersalah dan tidak merasa berdosa ketika melakukan kemungkaran. Seperti mereka berpuasa, namun tetap menggunjing, tetap menyebar fitnah, tetap menghina, tetap mengolok-olok. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa tidak meninggalkan perkataan dan amalan dusta, maka Allah tidak butuh dengan makanan dan minuman yang mereka tinggalkan. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah orang yang tidak memanfaatkan waktunya di bulan Ramadan itu dengan baik. Padahal Rasulullah SAW bersabda,
Siapa yang berpuasa dengan niat, dengan semangat yang benar, karena iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Itu. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat taraweh di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu. Jadi saudara-saudara, oleh karena itu kesempatan yang baik ini, yang kita tidak tahu akan mendapatkan kesempatan ini lagi atau tidak, maka marilah kita perbaiki, kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat rugi, bahkan celaka kalau kita menyia-nyiakan bulan yang istimewa ini. Demikian saudara, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya maaf. Ini untuk nasihat diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.